Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, para pemirsa Akar Rimba yang budiman, dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mengangkat sepenggal kisah Raden Pamanah Rasa, atau lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. Berdasarkan semangat membangkitkan legenda-legenda yang terkubur, kami pun mencoba dari sisi yang berbeda, tentunya dari sudut pandang kami sebagai pemuda yang sedang bereksplorasi kebenaran pada sebuah legenda yang diselubungi kabut misteri, mitos dengan segala kompleksitasnya. Bersama presenter kami, Abiyasa Arya Rizaldi, pada sebuah akulturasi budaya yang akan menghantarkan kita pada sebuah di masa puncak kejayaan Pajajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akar Rimba dimanapun Anda berada, pada episode kami kali ini kami akan mengisahkan tentang Raden Pamanah Rasa. Dalam perjalanannya beliau masuk menjadi seorang muslim dan bergelar Sri Baduga Mahaprabu Siliwangi. Untuk lebih jelasnya, ikuti kisahnya. Selamat menyaksikan. Misteri legenda Raden Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi. Raden Pamanah Rasa yang lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi adalah seorang putra mahkota, anak Prabu Anggalarang atau Prabu Dewa Niskala yang beristri Dewi Rengganis. Raden Pamanah Rasa lahir sekitar tahun 1401 Masehi di Kawali Ciamis bernama Ratu Jaya Dewata. Dikisahkan dalam pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara II diungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga sebagai pengganti Prabu Wangi atau sebagai silih yang telah hilang. Nama Siliwangi berasal dari kata silih dan wangi, artinya sebagai pengganti Prabu Wangi atau Prabu Linggabuana yang gugur di Perang Bubat. Dalam naskah Wangsekerta disebutkan, Siliwangi adalah nama julukan orang Sunda pada saat raja yang memerintah dengan adil dan bijaksana. Dalam naskah Waruga Jaga Sumedang dan Pancakaki menyebutkan masa pemerintahan Sri Baduga Mahaprabu Siliwangi ini dengan masa Gemuh Pakuan atau kemakmuran Pakuan. Jadi tidak mengherankan jika namanya diabadikan oleh raja-raja penggantinya pada zaman Pajajaran. Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Dalam prasasti Tembaga Kebantenan disebutkan susuhunan di Pakuan Pajajaran. Beliau disebut Anumerta Sang Lumahing atau Sang Mokteng Rancamaya. Juga tertulis dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karsian yang ditulis pada tahun 1518 Masehi. Dari naskah-naskah sudah jelas bahwa yang dimaksud Prabu Siliwangi adalah Sri Baduga Maharaja atau Sri Jaya Dewata yang berkuasa di Pakuan Pajajaran. Sosok Gusti Prabu yang memerintahkan kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun
yaitu sekitar tahun 1482 sampai dengan 1521 Masehi. Dalam kitab Suwasi yang ditulis dalam bahasa Sunda kuno dalam selembar kulit macan putih dituliskan bahwa Prabu Siliwangi, seorang raja besar, pilih tanding, sakti mandraguna, arif bijaksana, yang memerintah rakyatnya di kerajaan Pakuan Pajajaran. Raden Pamanah Rasa, sosok pemimpin Sunda yang muncul dari latar belakang kesedihan dinasti terdahulu dengan karisma yang merambat ke seantreon Nusantara. Sosok Raja Sunda yang berkarakter tes berpusat pageh kepel lega aur, yaitu kepemimpinan yang memiliki keteguhan dalam prinsip dengan tetap menjunjung tinggi makna welas asih serta memiliki jiwa yang bersahaja, tetap memikirkan keadilan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dialah sosok yang diakui oleh beragam keyakinan. Dalam prasasti batu tulis diberitakan Sri Baduga dinobatkan 2 kali, yaitu sebelum menjadi Maharaja Sunda Galuh, Prabu Siliwangi bergelar Pamanah Rasa sebagai putra mahkota. Lalu menjelang dewasa ia diberikan jabatan oleh kakeknya, Prabu Niskala Westu Kencana, pada saat kakeknya menjadi Maharaja di kerajaan Sunda Galuh yang berpusat di Kawali. Jabatan yang diberikan adalah Raja Daerah dengan nama Jaya Dewata di daerah Sindangkasih, Majalengka. Sedangkan yang kedua, ia menerima tahta kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertuanya, yaitu Prabu Susuk Tunggal pada tahun 1482. Dari peristiwa ini, ia menjadi pemegang 2 tampuk kekuasaan sekaligus, yaitu penguasa Sunda dan penguasa Galuh. Lalu dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharatu Haji di Pakuan Pajajaran. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran mencapai puncaknya. Kekuasaannya terbentang luas dari ujung kulon hingga ke daratan tinggi Dieng. Wilayah ini disebut-sebut Tataran Sunda. Dikisahkan sejak abad ke-14, Pangeran Anggalarang sudah mengajarkan ilmu kepemimpinan kepada anaknya, Pangeran Pamanah Rasa, untuk menjadi seorang raja yang bijak dan adil. Beliau dipersiapkan untuk menjadi raja di raja yang disimbolkan dengan kerajaan gajah. Salah satu kesukaan Raden Pamanah Rasa adalah berkelana mencari ilmu, bertapa di suatu tempat ke tempat lainnya. Dan sebagai putra mahkota, dia tidak pernah dikawal, selalu pergi sendirian. Singkat cerita, setelah keluar masuk hutan, beliau merasa haus, lalu mencari air minum dan menemukan air terjun besar yang bernama Curug Sawer di Majalengka. Namun betapa terkejutnya beliau ketika hendak meminum air. Ternyata sudah dikelilingi banyak harimau putih yang siap menerkam. Raden Pamanah Rasa dengan ilmu kanuragannya menggulung angin yang dipadukan dengan air terjun yang ada menjadi gulungan air yang besar sebagai senjata melawan Raja Harimau Putih. Ternyata senjata ini dapat dihalau dengan mudah oleh Raja
Harimau Putih. Raja Harimau Putih pun kembali menyerang balik, menerkam Pangeran Pamanah Rasa. Lalu dengan sigapnya menangkis dengan gelang timah yang ada di tangannya. Sehingga Harimau Putih pun meraung kesakitan. Dari situlah Pangeran Pamanah Rasa mengetahui kelemahannya, yaitu gelang yang terbuat dari timah. Maka dibukalah 2 gelang timah itu dari tangannya. Ketika Raja Harimau Putih itu menerkam, maka dengan gesitnya Pangeran Pemanah Rasa memasukkan timah itu ke kedua tangan Harimau Putih itu, dan 1 gelang lagi untuk kedua kakinya. Dari situlah Raja Harimau Putih itu mengaku kalah, tak berdaya, mengaum, menjerit meminta ampun. Lalu sosoknya pun berubah menjadi manusia dan bertobat dan bersimpuh di kaki Pangeran Pamanah Rasa dan berjanji untuk mengabdi dan mendampinginya. Dikisahkan Laksamana Cheng-ho yang ditugaskan oleh Kaisar Yongle dinasti 1363-1644 Masehi memimpin misi muhibah ke beberapa negara antara lain Nusantara pada tahun 1430 dengan membawa pasukan sebanyak 27.062 kapal. Misi tersebut adalah memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh suatu wilayah yang didatangi, seperti Cirebon dengan mercusuarnya. Oleh karena itu, kedatangan Laksamana Cheng-ho disambut gembira oleh Ki Gedeng Tapa sebagai Syekh Bandar Cirebon. Dalam armadanya, Laksamana Cheng-ho mengikutsertakan seorang ulama besar, yaitu Syekh Hasanuddin, putra ulama Campa, yaitu Syekh Yusuf Siddiq, seorang ulama yang hafiz Al-Quran serta ahli qiraat yang sangat merdu suaranya, yang pada akhirnya Ki Gendeng Tapa dan Nyi Basubang Larang serta masyarakat Sah Bandar Muara Jati tertarik dan masuk Islam. Penyebaran agama Islam yang disampaikan Syekh Hasanuddin di Muara Jati rupanya mencemaskan Raja Pajajaran, Prabu Anggalarang, sehingga pada waktu itu penyebaran agama Islam diperintahkan agar dihentikan. Perintah Raja Pajajaran tersebut dipatuhi oleh Syekh Hasanuddin. Sekitar 1416 Masehi, rombongan Syekh Hasanuddin kembali lagi memasuki Laut Jawa dan Sunda Kelapa, dan akhirnya singgah di Purwadalam atau Pelabuhan Karawang. Lalu atas izin pemerintahan di bawah kewenangan Jabatan Dalam, rombongan Syekh Hasanuddin membangun musola sekitar tahun 1418 sebagai sarana ibadah sekaligus tempat tinggal mereka, yang sekarang menjadi Masjid Agung Karawang. Lalu di musola inilah Syekh Hasanuddin mulai menyebarkan agama Islam. Berita tentang yang dilakukan Syekh Hasanuddin yang sering mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan merdu. Setiap hari banyak penduduk yang secara sukarela masuk Islam, dan karena merdunya suara Syekh Hasanuddin, maka masyarakat Pelabuhan Karawang memanggilnya dengan sebutan Syekh Kuro. Rupanya berita ini terdengar kembali oleh Prabu Anggalarang yang dahulu pernah melarang Syekh Kuro. Lalu Prabu Anggalarang pun mengirim utusannya yang dipimpin oleh sang putra mahkota yang bernama
Raden Pamanah Rasa untuk menutup pesantren Syekh Kuro. Namun tatkala putra mahkota tiba di tempat tujuan, rupanya hatinya tertambat oleh suara merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Nyi Subang Larang, sehingga penyerangan pun dibatalkan akhirnya. Raden Pamanah Rasa menyelidiki siapakah yang telah membaca Al-Quran itu. Ternyata setelah diselidiki, seorang gadis jelita, sehingga Raden Pamanah Rasa terpikat oleh kecantikannya. Awalnya yang ingin menyerang dan menutup pesantren Syekh Kuro justru berbalik menjadi ingin melamar Nyi Subang Larang. Singkat cerita, Raden Pamanah Rasa mengajukan lamaran kepada Ki Geneng Tapa untuk dijadikan istrinya. Lamaran itu pun diterima dengan meminta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Antara lain, Raden Pamanah Rasa harus masuk Islam. Kedua, Raden Pamanah Rasa harus bisa mengaji atau membaca Al-Quran. Yang ketiga, Raden Pamanah Rasa harus berangkat haji atau menunaikan haji. Dan yang terakhir, Raden Pamanah Rasa harus bisa memiliki lintang kerti jejer 100 dari Mekah. Raden Pamanah Rasa pun memutuskan untuk menerima semua persyaratan tersebut. Pada waktu yang ditentukan, di hadapan Syekh Kuro, Ki Geneng Tapa, dan disaksikan masyarakat Muara Jati, Raden Pamanah Rasa mengikrarkan masuk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Seminggu kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan syarat yang kedua, yaitu belajar mengaji. Berselang 5 bulan, Raden Pamanah Rasa dianggap sudah bisa mengaji dan belajar agama Islam, dan dinyatakan sudah cukup oleh Syekh Kuro. Maka atas bimbingan Syekh Kuro, Raden Pamanah Rasa melanjutkan syarat yang ketiga, yaitu pergi haji ke Tanah Suci, sekaligus membawa mas kawin berupa lintang kerti jejer 100 dari Makkah. Naskah carita Purwaka Carubandagari pada tahun 1422, Raden Pamanah Rasa mempersunting putri Ki Geneng Tapa Jumajan Jati, yaitu Nyi Subang Larang. Pernikahan pun dilangsungkan di pesantren Syekh Kuro. Dari pernikahan ini lahirlah Pangeran Walangsungsang pada tahun 1423 Masehi. Yang kedua, Nyi Mas Rara Santang 1426. Dan yang terakhir, Pangeran Sanggara atau yang Prabu Kian Santang, yaitu tahun 1428 Masehi. Nyi Subang Larang adalah satu-satunya permaisuri yang beragama Islam, selalu memancarkan iman Islamnya di istana Pakuan Pajajaran. Dan perbedaan yang paling mencolok adalah keunggulannya dalam mendidik anak-anaknya yang mencerminkan sosok seorang ibu yang idealis. Melihat kondisi lingkungan Pakuan Pajajaran yang mengandut keyakinan Sunda Wiwitan, Ibu Subang Larang merasa tidak mungkin mengajari putra-putrinya sendiri di istana Pakuan. Maka menjelang dewasa, Raden Walangsungsang bersama Nyi Mas Rara Santang meninggalkan megahnya istana, menimba ilmu pengetahuan agama di Caruban bersama Syekh Nurkapi, ulama asal Baghdad. Lalu Raden Walangsungsang bersama adiknya Nyi Mas Rara Santang menyempurnakan rukun Islamnya dengan menunaikan ibadah haji. Sepulang dari Makkah, Raden Walangsungsang atas izin orang tuanya mendirikan kerajaan
Nagari Caruban Larang dengan gelar Pangeran Cakrabuana. Sedangkan Nyimas Rara Santang menikah dengan Sarip Abdullah. Lahirlah Sarip Hidayatullah yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati, penerus Raja Caruban Larang. Sedangkan Raja Senggara menuntut ilmu ke Timur Tengah, kemudian menyebarkan agama Islam di Tatar Selatan dengan sebutan Prabu Kian Santang atau Sunan Rohmat, hingga wafat dan dimakamkan di Gadog Suci Garut. Prabu Siliwangi diperkirakan wafat sekitar 31 Desember 1521 di Pakuan, Pajajaran. Demikian sepenggal kisah legenda Raden Pamanah Rasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga modernisasi yang begitu cepat melesat, yang melapisi di semua lini kehidupan, tidak membuat kita lupa akan sejarah leluhur yang telah mengukir sejarah tanpa titik akhir. Sejarah bukan sekedar peristiwa di masa lalu, melainkan ruh yang telah memberi warna kehidupan bagi suatu bangsa. Begitupun mitos adalah fakta mental yang tidak bisa diremehkan dari masyarakat. Kami atas nama tim Akarimba memohon maaf lahir dan batin bila tidak sesuai dengan sejarah serta fakta yang ada. Ingat, Mbah Jagat Nurjati mengatakan, hati nurani adalah aktivitas dimensi keilahian pada jiwa. Ruh sumber kebaikan, sang mutlak sejati, bukan sosok, melainkan kebaikan absolut. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk meminta fatwa kepada hati nurani, karena hati nurani merupakan aplikasi ruh yang bersumber kebaikan, sedangkan jiwa bersumber kejahatan karena terlibat dengan aktivitas fisik ragawi. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.